Hai Dream Woman, welcome to Dream Woman Podcast, dimana kita akan ngebahas hal-hal yang ngebantu kamu jadi Dream Woman, yaitu versi diri kamu yang paling otentik, self-love, percaya diri, berdaya, dan the best version of yourself. Kali ini seru banget karena for the first time aku jadi hostnya. Biasanya aku jadi narasumber, tapi kali ini aku tuh mau bincang-bincang cantik bareng bestie dan partner aku, Nadisa, business woman-nya Dream Woman dan juga founder Digipreneur dan banyak bisnis lainnya. Nanti kita dengar aja langsung dari dia. Halo Ibu. Halo Ibu Tere. Excited banget ya. Jadi hari ini tuh kita mau ngobrolin tentang money magnet, career growth. Gimana sih kita jadi perempuan yang lebih berdaya dalam karir gitu, dalam profesional, dan bisa mengubah realita finansial kita jadi lebih baik lagi. Nah, aku dengar nih, jadi Nadisa tuh sering banget ngobrolin tentang menjadi perempuan yang resourceful gitu. Nah, menurut kamu apa sih arti perempuan resourceful? Perempuan resourceful. Ya, aku sering banget sih bahas itu ya. Di komunitas kita kan kita udah punya grup based on interest ya kan. Jadi ada subgrup-subgrupnya baru banget. Ini buat teman-teman yang belum masuk ke sesuai interestnya masing-masing, seru banget. Makin seru ya. Jadi kayak interestnya itu ada bisnis, wellness, fitness, affirmation gitu, gratitude setiap hari Beb. Iya, aku sering banget tuh kan share kalau pagi-pagi di affirmation sama gratitude. Terus kayak karena aku sering share-nya tentang pekerjaan, jadi kayak memudahkan aku juga nih. Sekarang aku share-nya di scoop yang business and career ya. Itu kayak aku sering bahas tentang perempuan resourceful kayak karena apa ya, kita tuh jadi perempuan harus berdaya gak sih? Maksudnya kayak buat era sekarang gak bisa tuh kita mengandalkan orang lain. Ya kan, kayak karena pada akhirnya bergantung itu tidak baik teman-teman. Jadi kayak aku prefer kalian lebih berdayakan diri kalian sendiri agar bisa berdiri di kaki kalian sendiri. Itu much better dibanding kalian bergantung dan bikin diri kalian lebih kaya akan potensi-potensi yang kalian bikin, yang kalian buat. Yes, aku setuju banget tentang itu. Perempuan itu perlu mandiri dan berdaya. Namun di sisi lain aku juga lihat nih realitanya zaman sekarang. Aku dengar banyak orang yang ngomong keadaan tuh makin sulit, terutama ekonomi ya. Kayak living cost makin tinggi, sedangkan mungkin gajinya segitu-segitu aja, atau aku pengen nih mulai bisnis tapi aku nggak tahu mulai dari mana, atau takut gagal gitu. Apalagi aku perempuan, aku masih punya pemikiran kayak takut dibilang terlalu ambisius atau kayak terlalu independen, nanti nggak ada yang mau. Sedangkan aku juga aku pengen punya ketemu cowok yang juga high value, resourceful gitu. Nah, gimana sih perempuan ini bisa keluar dari zona itu dan benar-benar embody punya gimana caranya jadi perempuan yang resourceful? Iya, di tengah kondisi yang saat ini gitu ya. Aku juga beberapa waktu belakangan ini juga merefleksikan diri sendiri gitu ya. Ternyata dari sekian banyak step yang memang kita butuhkan untuk quit atau untuk maju atau kayak ketakutan di depan, itu tuh kuncinya cuma satu, teman-teman. Brave. I know, pasti kita semua takut. Kalian semua pasti takut, kayak itu wajar banget dan itu manusiawi banget gitu. Dan kita sebagai makhluk hidup ya punya emosional, kita punya rasa takut, kita punya rasa sedih. Bahkan kayak apa kata kamu, menangis adalah kunci. Kita baru coba kita baru bahas kayak menangis itu adalah kunci, dan itu nggak apa-apa banget. Tapi sebelum semua itu, lakukan keberanian. Lakukan keberanian. Di antara semua ketakutan yang kamu punya, coba berani sekali aja. Berani sekali, kamu bebas mau takut, kamu mau nangis, kamu mau proud sama proses kamu, it's okay. Gak apa-apa, naik turun yang kamu hadapin, asal apa, semua itu bisa terjadi karena
kamu berani? Berani ya kata kuncinya. Jadi yes, perempuan resourceful itu bukan berarti dia nggak punya rasa takut atau nggak pernah nangis atau tetap merasakan emosi-emosi yang semua perempuan rasain gitu. Iya. Bukan perempuan aja, manusia Iya, kan? manusia. Tapi bedanya gimana cara kita nge-handle dan kita memilih untuk berani. Nah, berani yang kamu maksud ini berani kayak gimana? Dan misalnya kayak aku belum pernah melangkah sama sekali gitu. Jadi kayak aku nggak tahu nih, ini it's the unknown for me. Gimana keberanian yang dimaksud secara spesifik yang bisa Keberanian itu powerful banget sih. Aku bisa ambil cerita dari korelasi keadaan ekonomi kita sekarang, dimana kayak isu lapangan pekerjaan semakin sempit gitu kan, kayak lowongan kerja itu sedikit atau bahkan banyak job desk tapi penawaran offering yang gak sesuai kayak gitu. Itu kan ada banget ya zaman sekarang. Cuma aku bisa ambil titik balik waktu aku start belajar hal yang gak biasa di sini. Kayaknya itu aku baru selesai skripsian kuliah yang pertama, mau covid itu. Jadi kalau kita sekarang kan ngedenger digital marketing itu biasa banget ya. Tapi guys, sumpah di tahun covid nggak ada digital marketing doang. Kayak buat dapat digital marketing, apa sih digital marketing? Aku lebih bangga dipanggil sebagai marketer. Tapi ini ada digital marketing gitu kan, dimana ternyata digital marketing itu powerful itu. Aku suka banget jual-jualan, aku suka banget bisnis dari dulu. Setelah aku tahu, aku refleksi. Terus ternyata kuliah pertama aku itu di bidang teknologi IT gitu, dimana aku juga belajar banyak hal. Yang aku tahu adalah IT itu, teknologi itu adalah core dari semua pertumbuhan ekonomi, semua pertumbuhan AI segala macam itu based on teknologi gitu kan. Dimana aku coba buat berani mengambil title digital marketing itu sendiri, yang sebelumnya itu aku dari posisi UI UX. Aku UI UX di perusahaan startup ternama, gajinya lumayan, but I'm switch ke digital marketing yang menurut aku pada akhirnya digital marketing ini sangat powerful. Semua pertumbuhan pergerakan ekonomi akan berdasarkan digital marketing. Dan buat switch ke situ perlu keberanian, dimana di sini tuh nggak ada digital marketing. Apa sih kalau misalnya aku taruh title digital marketing itu apa gitu kan, nggak tahu gitu. Tapi ternyata setelah aku pelajarin courses, oke, aku berani, nggak apa-apa yang lain anggapnya aneh atau apa, itu pekerjaan macam apa, I don't care gitu kan. Kayak I just belajar aja, belajar sampai aku ingat waktu itu coursesnya adanya baru di Singapura, ya kan, di sini belum ada. Jadi aku ikut courses sana dan ternyata COVID datang. Ekonomi kamu tahu itu seancur apa, PHK di mana-mana. Tapi apa? Ternyata title digital marketing itu bisa membawa aku kepada mempertahankan sebuah perusahaan. Bukannya PHK, kita malah buka lowongan gede-gedean. Karena apa? Kita retail boost di bagian digital area. Itulah digital marketing. Itulah powerful digital teknologi bisnis. Karena gimana ya, bisnis itu nggak bisa ikutin kamu punya authentic yes, tapi tetap harus ikutin perkembangan zaman. Kalau misalnya kamu nggak ikutin, loss. Makanya kemarin banyak PHK karena nggak tahu, misalnya nih yang biasa arsip segala macam ternyata bisa di switch jadi apa, pakai apa. Terus kayak jual-jualan terkendala, mau jualan gimana kalau offline, pasar pada tutup. Ternyata nge-switch ke online semua sekarang kan. Dan itu kan migrasinya ada di COVID kalau kamu perhatiin. Yes, di situ kepakainya. Jadi kayak keberanianku yang langkah pertama aku ambil buat belajar title yang nggak tahu di sini apa, ternyata bisa membuka lapangan pekerjaan banyak itu. Dari situ aku kayak berpikir, oh ini brave, bisa menolong banyak orang. Di saat orang lain PHK, kita omset kita MM-an. Dengan omset MM-an, orderan membludak, kita butuh admin, kita butuh kru yang lain untuk bikin konten segala macam, kita udah bikin. Jadi orang-orang baru belajar apa itu live, baru belajar update katalog, baru update website segala macam, kita udah ada. Jadi orang tuh akses ke kita tuh mudah.
di situ omset kita naik. Luar biasa. Oke, berarti benar-benar kamu tuh udah ngeliat peluang dari sebelum bahkan ada trennya gitu. Itu kuncinya memang ya. Kuncinya. Nah, memang aku penasaran dari dengerin kamu. Apa yang brave. Apa yang bikin kamu dari awal tuh bikin kamu inisiatif tiba-tiba switch gitu dari UI UX ke digital marketing. Apalagi belum dengan digital marketing, taunya dari mana? Apakah orang tua kamu kasih tahu atau kamu ada teman atau partner yang kasih tahu kamu gitu? Apa benar-benar dari diri kamu gitu? Tentang digital marketing itu sendiri dan bagaimana cara melihat kalau itu opportunity potensi yang something big banget. Berarti kan itu dapat dari skill cara kita melihat peluang ya. Semua cara kita melihat peluang itu based on passion masing-masing. Kebetulan aku ada di passion teknologi dan bisnis. Dan saat itu aku ada di teknologi banget nih. Tapi di samping itu aku ada bergerak bisnis juga. Dan di satu waktu udah ada isu COVID, ya kan? Aku udah mikir di Singapura COVID kayak gimana, di China COVID tuh kayak gimana gitu kan. Itu bener-bener totally nggak bisa keluar. Gimana kalau terjadi di sini? Aku refleksi, aku reframe yang kayak di passion aku bayangin gitu loh. Jadi kayak aku pun kalau misalnya stay di startup itu kayak kena PHK deh, ya kan. Daripada sebelum PHK mending aku bikin pondasi, bikin bekalku dulu nih sampai COVID gimana. Aku ingat banget waktu itu, jadi aku quit, terus aku ambil courses yang di Singapura, abis itu aku rehat dulu, aku ke Thailand waktu itu. Ya itu padahal udah COVID tapi kayak masih bisa ke Thailand, cuma ya udah pulang dari situ benar-benar implementasiin digital marketing itu kayak gimana dan boom gitu. Dan it's about gimana cara kamu ngeliat peluang di passion kamu sih. Dan itu bukan berarti di bidangku aja, mungkin yang teknologi bisnis, di bidang lain. Misalnya analoginya kalau memang kita sudah bisa melihat peluang di bidang kesehatan misalnya, kita udah tahu COVID, berarti kan kita tahu ada pengadaan barang, orang-orang butuh masker. Kamu tahu kan masker sempat mahal? Iya banget, viral pasti banget. Itu bukan cuma orang bisnis yang aware, pasti orang kesehatan juga pasti aware dong. Kalau memang dia bisa melihat peluang. Jadi gimana caranya kita noticing hal-hal di sekitar kita yang memang berpotensi jadi peluang. Itu sih kepekaan atas kebutuhan masyarakat, kebutuhan target market. Berarti ada keseimbangan antara memang passion dari aku dan juga peka terhadap apa yang dibutuhkan orang lain. Karena kan namanya bisnis berarti kita memang solving problems nggak sih? Yes. Aku jadi penasaran lagi. Penasaran. Apa yang membuat kamu jadi Nadisa yang sekarang? Kayak punya mentalitas yang kayak gini dari kamu kuliah, kayak baru skripsi ya, tapi udah mau ambil inisiatif kayak gitu. Mungkin anak-anak yang lain yang seumuran kamu belum gitu, tapi apa yang menjadi turning point-nya, apa yang menjadi fire-nya gitu, the why? Ini sebenarnya deep banget ya Rea. Gimana aku bisa punya turning point sedetail itu, seberapi-api itu? Because dari pas sekolah gue udah punya kepekaan nih, dimana gue memikirkan tuh bukan kayak selayaknya anak SMA. Karena anak SMA lain kalau mau ujian kan mikirin, gue belum belajar gitu kan. Tapi kalau gue enggak, gue mikir tuh kayak gimana besok bayaran nih, gue belum bayaran, kayak gitu. Dimana kayak gue waktu itu SPP kayak 300.000 kan sekolah gue swasta. Cuma kayak menurut gue tuh itu berat buat seorang anak SMK yang cari uangnya tuh terbatas. Gue cari uang setelah ekskul sore, kayak jam 3 tuh selesai ekskul, gue jadi waiters kayak gitu-gitu. Terus kayak selesainya malam, paginya itu harus sekolah loh, SMA loh. Itu gue part time jadinya. Gue ngumpulin buat bayar SPP. Terus kayak belum kayak uang buku, uang seragam, kayak gitu-gitu kan. Gue harus mikirin itu. Dimana orang seusia gue tuh mikirin gimana caranya gue ranking 1. Kayak gitu. Makanya kerjaan gue tuh kalau di kelas tuh tidur. Kebiasaan gue sampai that one student ya. sampai kuliah itu gue selalu tidur di kelas. Karena itu berlanjut pas gue kuliah juga kan bukan hal yang gampang. Jadi tetap tuh sebelum gue lulus sekolah gue nyiapin bekal, gue harus punya laptop, gue harus daftar kuliah karena gue ketolak beasiswa. I know. Itu gue sebetulnya keterima beasiswa di Bandung, tapi I'm from strict parents.
Jadi kayak dulu tuh kayak nggak bisa sebebas itu. Aku jadi kayak sebenarnya terima beasiswa, cuma karena aku terhalang restu. Jadi kayak oke, aku cari tempat kuliah yang sesuai passion aku, yang dekat dari rumah juga. Itu aku inget banget di area Depok, tapi dari rumah aku tuh harus pakai kereta, naik kereta. Jadi tapi dari rumahku ke stasiun tuh lumayan juga. Kalau naik motor itu bisa sekitar 15 menit, aku jalan kaki. Karena aku nggak punya motor. Aku jalan kaki sampai stasiun. Abis itu dari stasiun naik kereta, kan cuma murah ya, cuma 3.000. Abis itu dari stasiun turun, dari stasiun ke kampus aku itu naik angkot. Cuma aku pernah ngasih uang angkot, kan harusnya kayak 2.000, 3.000 gitu kan. Aku pernah ngasih 3.000, tapi pas diturunin di depan kampus aku diteriakin, kalau nggak punya uang nggak usah naik angkot. Gitu. Terus kayak dari situ aku udah deh, aku jalan aja deh. Jadi uangnya, oh mungkin aku udah bisa reframing, oh ini uangnya buat aku nanti di kantin beli minum, oh ini uangnya 3.000 buat nanti aku di kantin beli gorengan. Kayak gitu. Mungkin aku terbiasa mentalitasnya dari situ kali ya. Oke, berarti mentalitas dan apa yang kamu punya sekarang gitu benar-benar kamu pelajarin dan dapetin itu dari pengalaman hidup kamu langsung. Yes. Oke, wow, amazing. Thank you. Tangan dulu untuk kita. Oke. Kalau aku bisa simpulin dari yang kamu bilang tadi, jadi kamu tuh benar-benar memanfaatkan keadaan kamu dari awal gitu. Mungkin kebanyakan orang akan memilih untuk mengeluh dan ya udah kayak mentalitas korban gitu. Yes, Kenapa sih aku kayak gini? Aku kan kayak gitu gitu. Tapi kamu memanfaatkan justru dan transform rasa sakit itu menjadi kekuatan kamu, menjadi kemandirian kamu, sampai kamu justru berkembang dan meroket di saat COVID gitu. Iya. Luar biasa. Oke. Sekarang aku mau nanya tentang money magnet. Nah, tadi kan kita udah bilang yes, melihat peluang itu salah satunya ya berarti ya. Nah, apa sih? Aku relate sih sama yang kamu sharing, yang dimana kita pas sekolah aja udah overthinking apakah kita bisa membiayai biaya sekolah kita gitu. Nah, itu kan berarti kita dalam survival mode ya. Yes. Nah, gimana cara kita bisa menjadi money magnet di dalam keadaan seperti itu? Apalagi kayak mungkin lingkungan sekitar kita tuh bilangnya kayak nggak bisa, tapi gimana kamu benar-benar bisa yakin gitu dan bisa menjadi money magnet? Karena di saat orang lain mikir nggak make sense, anak sekolah bisa biayain diri dia sendiri sambil belajar, sambil ekskul. Sekolahku terpantau ketat sih, dan swasta. Dia tuh termasuk yang ratingnya bagus. Aku sih ngeliatnya pandangannya gini, kayak nggak ada yang nggak bisa, harus bisa. Aku selalu tanemin ya, harus bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Dimulai dari mindset, aduh kuliah dapatnya beasiswa ditolak, terus mau kuliah ternyata swasta harus bayar, kendaraan nggak punya, opsi nggak ada, boro-boro kayak ditawarin opsi, kamu mau kendaraan atau mau sekolah kuliah lanjut, nggak ada, kendaraan nggak punya, kuliah juga nggak ada duit gitu kan. Terus lu nggak ada motor buat jalan ke stasiun, tuh punya kaki. Tuhan tuh baik banget loh sama kita. Kita dikasih kaki buat jalan. Penangis. Masih Gak boleh. Gak apa-apa ya. Iya kan, perempuan resource tuh gak apa-apa nangis. Iya gak apa-apa sih. Cuma kayak aku, kalau misalnya ditanya kenapa bisa money magnet, balik lagi sih kayak Tuhan tuh baik banget. Tuhan tuh baik banget kasih kita indera kepekaan yang sebegitunya, yang ternyata makanya Tuhan tuh di kitabku tuh Tuhan ngajarin kita buat bersyukur sedetail itu, karena yang dikasih Tuhan tuh udah komplit. Yang dikasih Tuhan tuh udah komplit. Lu gak bisa jalan ke stasiun buat ngeraih mimpi lu. Kayak gimana mau kuliah nggak ada duit, nggak lolos beasiswa, nggak ada kendaraan pula. Kita sama-sama manusia, bukannya aku menyamakan kapasitas kita, enggak. Tapi Tuhan tuh baik kasih aku kaki buat jalan ke stasiun. Tuhan baik banget ambil skenario aku ditaruh di jurusan apa. Maksudnya itu tuh takdir Tuhan yang memang kita kejar. Kan Tuhan juga ngasih, nggak mungkin semata-mata ngasih. Dan mungkin di situ juga walaupun aku kurang mendapat support dari orang tuaku, tapi jangan lupa loh mereka berdoa. Jangan lupa doa mereka loh.
Coba lihat dari hal-hal kebaikan kecil, dari situ Tuhan juga ngasih kamunya seneng. Oh, diperlancar. Oh, jalannya diperlancar. Pas jalan kakinya nggak sakit atau apa, karena happy. Jalannya sambil liatin pohon, sambil liatin batu, walaupun pakai pantopel ya kan. Tapi enjoy aja gitu, kayak oh wow, gue masih bisa kuliah. Di saat orang-orang lain mungkin gak seberuntung aku, dan aku masih menganggap diri aku beruntung karena masih dihadiahkan sama Tuhan kesempatan untuk kuliah. That's very powerful. Jadi benar-benar tentang cara pandang kamu terhadap segala situasi itu benar banget. Karena kan aku setuju sih. Realita itu sebenarnya bukan realita. Lebih ke gimana cara kita memandang itu. Kacamata apa yang kita pakai. Yes, aku bisa ngeluh kenapa aku nggak terima beasiswa, kenapa aku nggak dari keluarga kaya dan segala macamnya, tapi juga bisa memilih lensa kayak kamu gitu. Aku bersyukur banget aku punya kesempatan kayak gini tuh. Bersyukur itu memang magnet banget sih ya, money magnet tuh. Mungkin money magnetnya dari bersyukur kali ya. Jadi bersyukur sama hal-hal kecil. Jadi Tuhan kasih kita kepekaan atas kebutuhan orang-orang di sekitar aku, kebutuhan kamu, kebutuhan kru-kru kita gitu. Kayak gini. Oke. Ya justru ya sekarang bisa dilihat itu kayak sebagai privilege karena kamu sudah mengalami itu dan kamu bisa justru memanfaatkan itu, apalagi di bisnis. Kamu benar-benar bisa lihat apa nih kebutuhan orang lain dan gimana kamu bisa solving their problems. Betul. Yang dimana itu adalah magnet dari opportunity. Betul. Nah, ayo kita ngomongin opportunity sekarang. Gimana yang menjadi magnet peluang? Aku ada dengar kamu kayak kamu duduk di kafe aja bisa dapat peluang gitu. Ceritanya. Iya. Itu lucu sih. Aku mindsetku adalah gini, Re. Tiap aku keluar dari sebuah ruangan atau bisa dikatakan itu rumah aku atau dimanapun tempat aku tinggal, ketika aku melangkahkan kaki keluar dengan izin Tuhan, aku nggak mau semuanya itu sia-sia. Harus ada yang bisa aku dapat dari situ. Dan aku bersyukur aku masih bisa diizinkan keluar sama Tuhan, dikasih waktu untuk keluar. Tolong pertemukan aku sama hal-hal baik. Dan aku percaya hal-hal baik akan terjadi ketika aku melangkahkan kaki keluar. Dan menanamkan, sebetulnya melihat peluang atau kebaikan itu mungkin ada di sekitar kita loh. Tapi kadang kitanya yang gak peka. Kenapa aku bisa melihat potensi bisnis A, B, C? Karena aku melihat peluang dan kepekaan. Tapi kamu kalau perhatiin, kepekaan itu datang dari mana? Kita tuh menganalisa orang, problem dia apa. Dan niat aku pertama sebetulnya bukan money. Prinsipku dari dulu adalah aku menolong pertama. Urusan money itu mengikuti. Niatku adalah menolong. Ketika dia sudah berkembang, ketika dia sudah besar, uang tuh akan ngikut. Jadi aku percaya aku keluar rumah, aku mendatangkan hal-hal baik, aku ketemu hal-hal baik atas kepekaan yang dikaruniai ke aku, dan itu dimiliki semua manusia. Ketika kita ada aware melihat permasalahan di orang dan kita mau bantu. Jadi kalau misalnya emang niat kamu baik, mau bantu, aku yakin Tuhan juga kasih jalan dan kayak dibukakan, oh ini orang yang harus lu tolong. Aku ketemu orang-orang besar di random area, di random place, I don't know di mana aja. Kayak karena niat pertama aku bukan uang, bukannya aku melihat uang, enggak gitu sebetulnya. Money magnet tuh konsepnya, di mana konsepnya itu awalnya kamu menolong orang. Setelah itu akan ada hadiahnya tersendiri. Akan ada blessingnya sendiri. Dan itu yang mungkin orang ngelihat aku money magnet, ujungnya uang itu mengikuti based on aku menolong orang. Dan orang itu merasa tertolong, yang ternyata kebetulan dia orang besar. Dan gak nutup kemungkinan juga, bukan berarti aku nolongnya orang-orang besar aja, enggak. Tapi kayak di jalan, dimanapun, orang nanya alamat, orang nanya apapun, butuh dibantuin, butuh diseberangin, tolong semuanya. Kalau misalnya kamu bisa tolong semuanya. Karena di antara dari mereka ada energi yang memang menarik sama-sama hal-hal baik. Kamu pasti percayakan hal itu. Ya. Gimana pandangan kamu? Setuju banget. Wah, you mention a lot of important point. Kamu menyebutkan banyak banget poin-poin di sana. Pertama, apa yang aku cari itu apa yang aku dapatkan.
gitu. Sebelum kamu keluar dari rumah kamu udah afirmasi, kamu udah bilang sama diri kamu sendiri, dan itu sistem kepercayaan gue ya. Kamu udah percaya kalau aku akan mendapat sesuatu yang luar biasa hari ini. Nah, itu yang kamu dapatkan gitu pada akhirnya. Jadi kayak memang kepercayaan ditambah actionnya. Kedua juga niat baik, kamu benar-benar memang mau membantu orang secara tulus, yang dimana ya orang juga akan bisa ngerasain gak sih energi perbedaan energi yang dimana aku cuma mau uang kamu doang, atau ya memang aku mau tolong kamu dan aku mengerti kalau uang itu hanyalah sebuah alat, dan justru itu adalah refleksi dari seberapa resourceful aku sebagai seorang perempuan dan seorang manusia gitu. Iya, Setuju? iya, setuju. Money is just a reflection, dan itu hanyalah sebuah alat untuk kita justru berbagi semakin banyak kebaikan kepada orang lain. Betul. Gimana sih kalau kita refleksi 6 tahun belakang, 7 tahun belakang, aku nih apa? Aku nih siapa? I'm nothing. Really nothing. Really sucks. Bukan siapa-siapa, tapi kayak ternyata tiba-tiba I don't know. Nggak tahu kenapa. Aku mengharapkan pertumbuhan. Aku bukannya mengharapkan pertumbuhan yang ternyata aku bisa seperti ini. Jadi aku berpikirnya, oh, aku udah di sini. Terus karena niatku suka bantu, ada berapa banyak rezeki yang masuk di aku itu adalah hak orang lain. Ada berapa banyak orang lain yang bergantung sama rezeki aku. Apa yang aku dapatkan, kru, teman-teman, staff, mereka yang mendapatkan beberapa bagian dari rezeki yang kupunya untuk mereka. Yang mereka pergunakan untuk apa? Keluarga mereka. Dipakai untuk mereka sekolah, adiknya sekolah, kita nggak tahu. Bahkan orang tuanya yang punya penyakit, yang sakit, harus kontrol, harus beli obat, uangnya dari mana? Oh, ternyata jalannya ini loh yang aku dapat untuk si anak ini. Orang tuanya lagi sakit. Kayak gitu. Pikiranku kayak gitu. Bahkan yang aku pikirkan pertama ketika aku setiap membangun bisnis, seberapa banyak orang yang bisa aku bantu. Urusan kita mungkin nggak terlalu, kita munafik kalau kita nggak ngelihat uang, karena kita juga punya kebutuhan. Tapi di antara kebutuhan ini nggak seberapa kita membangun bisnis. Kamu juga pasti tahu, kamu juga pelaku bisnis, kamu juga pasti tahu nggak terlalu banyak. Tapi aku lebih kepada anak-anak dulu, teman-teman dulu, keluarga dulu. Mereka semua bergantung. Mungkin anaknya yang bekerja di sini bergantung, tapi ternyata di anak ini ada keluarga yang bergantung sama anak ini. Kalau dia ke PHK gimana? Itu yang aku pikirin. Beberapa di antara kita sempat grow up, bertumbuh dengan kepercayaan kalau aku nggak mau terlalu sukses atau aku nggak mau terlalu punya banyak uang, nanti aku takut dikira serakah. Dan mungkin itu ya bisa termasuk serakah kalau misalnya kamu memang mikirin uang itu memang benar-benar buat kamu aja. Iya. Benar-benar kamu keep gitu. Iya. Dan apapun yang kamu bakal kehilangan gitu. Iya. Tapi itu bukan punya kamu juga kan. Balik lagi, gimana cara kamu memandang hal sesuatu itu? Ya, dan semakin banyak kamu memberi, semakin banyak juga kamu bakal dapat. Yes, aku ngerasanya gitu. Semuanya balance. Apa yang aku keluarkan itu yang aku dapatkan. Muter di situ dan terus berkembang. Dan ketika berkembang, bukan berarti yang ini juga nggak berkembang. Semuanya ikut berkembang. Gimana sih cara kamu menghandle pressure yang ada di karir, atau apalagi kayak sebagai leader gitu ya, yang dimana banyak orang-orang yang bergantung sama rezeki kamu, dia uangnya buat keluarganya, dan gimana cara kamu menghandle ini? Coba kita reframe juga, bukan hanya dari sisi business owner atau leader, misalnya untuk yang pekerja juga gitu, karena kan banyak banget kan pressure di dunia profesional gini. Gimana cara aku bisa menghandle itu dengan baik? Sebetulnya gue juga bukan orang yang jago banget menghandle emotion ya, Raya. Cuma kayak stabil itu perlu. Jangan terlalu pusing, jangan terlalu ikutin emosional. I know kita tuh sebagai manusia ada rasa sedih, ada rasa marah, ada rasa kecewa, atau kayak pressure kerjaan banyak banget nih, terus kayak mungkin kayak value-nya nggak sesuai atau gimana. Tapi kayak semuanya harus dijalanin sih. Terus nikmatin aja emosi yang ada, santai aja. Hidupnya santai aja. Kayak maksudnya kalau emang pusing,
Terus apa kalau kamu meromantisasi kelamaan, kamu yang pusing sendiri. Mendingan keep moving. Benar-benar. Aku juga baru banget tadi tuh menyadarkan diriku lagi kalau yes, aku bisa punya pikiran tertentu kayak atau feeling tertentu kayak takut dan ngerasa nggak suka nih gitu. Tapi kan ya udah, it's just a feeling. Itu hanya sebuah perasaan dan emosi. Dan feeling itu come and go. Iya kan? Iya. Dan kita nggak perlu benar-benar kita dari kitanya juga sih yang perlu kita pertanyakan, kita challenge gitu. Oke, emang benar aku nggak bisa gitu sih. Iya kan, buktiin habis itu. Keep going. Lakuin. Jangan cuma dirasain. I know itu buat ngerasain, gak apa-apa. Tapi ada timeline ya, kayak kamu bilang. Timeline. Ada timeline di mana kamu merasakan emosional kamu, romantisasi emosional kamu, tapi bukan berarti kamu stop. Tapi kamu pause. Just pause. Habis itu mulai lagi. Keep going. Karena sayang waktunya kebuang kalau misalnya kamu itu yang bikin stuck di situ-situ aja tuh, itu meromantisasi emosional yang terlalu lama. Yang sebetulnya kayak aduh, mau lompat, takut itu dalam, mikir mulu. Iya, ya udah, kalau emang penasaran lompat aja. Kalau dalam, ya kamu diberi akal sama Tuhan untuk belajar berenang or ambil something yang bikin kamu tetap ngambang. Atau kayak ternyata kamu kalau misalnya kamu lompat ternyata itu dangkal, sia-sia kamu overthinking lama-lama di situ, yang ternyata kapasitas kamu tuh lebih besar dari apa yang kamu bayangkan. Itu tuh cuma limit semata yang emang ilusi yang pikiran kamu buat. Benar. Itu hanya keterbatasan pikiran yang kamu buat gitu. Sometimes itu yang terjadi. Padahal ternyata kalau misalnya kita refleksi ke diri kita, ternyata kita lebih hebat dari apa yang kita pikirkan. Cuma kita tuh terjebak. Kita tuh kelamaan terjebak yang kayak aduh ntar kayak gini. Come on. Dan terjebaknya itu sama terjebak pikiran sendiri, bukan sama orang lain juga. Itu pikiran kamu. Itu bukan realita. Realita itu kamu yang menciptakan. Kalau realitanya kamu bisa bangun, kenapa kamu tidur? Ya, benar banget. Dan kita yang bikin decision. Ya. Tuhan itu kasih kita bisa bikin keputusan loh. Bukan berarti mengikuti emosional yang ada. Bukan, kamu bisa lawan itu. Kalau kamu mau sampai sana, ya kamu harus bangun, kamu harus mandi, kamu harus prepare yourself, kamu harus jalan. Aku mau itu tapi tidur aja, pusing, kepikiran scroll. Aduh, teman-teman gue udah nyampe sini, overthinking. Mungkin semua aku yang gak beruntung. Emang aku gak beruntung. Padahal dia punya decision, dia punya pilihan. Dia bisa memilih, dia bisa memutuskan untuk bangun, untuk mandi, pakai baju yang bagus, go out. Everything in life is a decision. Apapun yang ada di kehidupan itu adalah keputusan dari kita sendiri gitu. Benar-benar mengambil kendali atas kehidupan kita sendiri gitu. Kan yang kayak tetap nyalahin sana nyalahin sini dan fokus sama solusinya. Oh my god, betul. Iya, itu adalah event pertama aku, ladies. Event Dream Woman Community pertama. Dan sebenarnya bukan yang pertama kali ketemu Nadisa, sebenarnya sebelumnya kita pernah which is interesting story juga. Tapi kan first event, benar-benar pengalaman pertama kali Dream Woman. Saat itu cuma aku doang, benar-benar aku yang bangun sendirian. Dan aku mau ngasih pengalaman yang spesial. Nah, ini sama kayak poin yang tadi kamu sebutin juga. Jadi kita tuh belajar untuk naruh diri kita dari point of view orang lain. Gak semuanya tentang kita aja loh, tapi itu adalah tentang Nadisa, tentang ladies-ladies yang nonton di sini. Kalau misalnya aku nyeritain tentang atau mikirin tentang aku doang, gimana gitu. It's not all about me. Jadi kayak ya aku mikirin gimana ya cara bikin pengalaman member-member di Dream Woman ini benar-benar exceptional, luar biasa, yang dimana mereka bisa teringat gitu untuk pengalaman kehidupannya. Dan salah satunya aku inisiatif beli bunga, ngasih bunga satu-satu ke para perempuan di sana. Dan juga ada affirmation card. Affirmation card yang sebenarnya aku tulis dan itu tuh dibagiin random. Itu yang aku bilang tadi. Aku sampai ambil HP dulu ya teman-teman ya. Bener-bener
beneran ini kayak itu kenapa itu baru pertemuan kedua kita yang kita tuh nggak cukup dekat as a member aja. Aku datang ke mini retreat ya waktu itu ya, mini retreat kayak seru banget dan kayak tujuannya mau datang aja gitu. Tapi kalau misalnya di align dari posisi kita sekarang, who knows, ternyata Tera itu pernah nyampain ke aku gini teman-teman, nanti aku taruh gambarnya di sini. I am the author of my own story. I am the author of my own story. Jadi kayak di dalam kehidupan aku yang keputusannya aku buat, di mana orang lain ada pilihan buat ngeluh apa segala macam dan aku lebih memilih buat survive, aku lebih memilih untuk menghadapi situasi itu. Karena apa? Aku penulis ceritanya di dalam hidup aku dan itu align sama pertemuan kedua kita. Dan masih aku itu maksudnya kayak energi itu tarik menarik, energi itu benar-benar tarik menarik dan benar-benar menyelaraskan. Aku juga gak nyangka aku ketemu Nadisa dan banyak banget wanita-wanita luar biasa, resourceful, berdaya di dalam Dream Woman Community gitu. Dan guys, aku gak pernah banget punya pengalaman bikin community sama sekali. Aku tuh pas zaman-zaman kuliah, aku benar-benar dikenal sebagai cewek yang paling pemalu dan introvert. Yes. Organisasi aja gak pernah gitu, bener-bener gak mau bersosialisasi, nempel dong sama cowok saat itu gitu. Kupu-kupu ya? Iya, kuliah ngapain sih ngumpul kayak gitu, enggak suka gitu. Nah makanya bener-bener I transform my life juga. Dan ternyata bisa loh, ya kan, balik lagi bisa loh. Iya, kita mikirnya kayak aku mungkin kayak kalau dikaitin sama kerjaan nih, karir, aduh aku fresh graduate, kayaknya nggak bisa, aku perlu pengalaman yang banyak buat kayak gini. No, it's possible gitu. Bahkan untuk pertama kalinya. Iya. Dan ternyata aku bisa menarik orang-orang luar biasa gitu, justru yang belum pernah aku temui sebelumnya. Dan itu karena bravery itu, keberanian satu langkah, kan? Hanya announce di sosial media aku saat itu, karena aku udah sering bikin konten juga, jadi aku juga di marketing, aku mau bikin community. Ayo siapa yang mau join? Dan aku nggak tahu sama sekali outcome-nya kayak gimana. Iya. Ya udah aku serahin aja dan aku fokus apa yang bisa aku kontrol. Iya. After that kamu juga masih sedih, kamu masih takut, masih gelisah kan? Tapi yang at least kamu berani. Ada proses gak? Ada. Ya udah. Itu kayak kalian tuh nunggu apa lagi kalau emang ada yang kalian tuju, keep moving. Berani aja dulu. Believe in yourself, dan kepercayaan dan keberanian itu pun akan semakin besar gitu ya, semakin kita bertindak. Benar. Sama aja kayak bayi. Iya. Gitu kan, atau menanam pohon. Nah, sekarang aku mau nanya kamu dari sisi karir deh. Nah, tadi tuh aku dapat pertanyaan dari salah satu member Dream Woman Community, namanya Amalia. Halo Amalia. Nah, jadi tuh aku ingat banget pertanyaan dia. Kan Gen Z nih. Dia adalah Gen Z. Gen Z, Gen Z itu anak-anak generasi yang cukup unik, yang kreatif, eksploratif. Kita melihatnya itu sebagai suatu hal yang positif. Dimana dia mau belajar, mau mencoba hal baru, tapi kita juga dengar nih kontrasnya, dimana ini dianggap menjadi isu juga untuk sebuah perusahaan atau tempat kerja, dimana ini kayak ini orang kayak ngelawan istilahnya, atau bahkan suka keluar gitu. Gimana sih cara kita balance ini? Menurut kamu gimana? Apa tanggapan kamu terhadap ini, Gen Z di tempat kerja gini? Tanggapan kepada Gen Z di tempat kerja as a Gen Z juga atau as a dua-duanya atau gimana nih? Sebagai yang punya perusahaan dan juga sebagai Gen Z. Aku kalau misalnya dari segi karir ya, kita membicarakan karir. Seberjalannya aku, sebertumbuhnya aku adalah Gen Z yang beriringan bertumbuh bersama boomer. Yang dimana kayak aku tuh gimana ya, kita tuh kalau mau jadi orang besar harus kumpul sama orang-orang besar, ya kan? Dari situ mau nggak mau aku kebetulan orang besarnya itu lebih senior dibandingkan aku, bisa dibilang generasi boomer atau milenial, itu juga masih di atas kita. Kumpul sama mereka ada perbedaan karakter, cara kayak gitu ada banget. Etika itu juga ada banget, yang menurut kita sebagai Gen Z ya udah biasa aja, tapi kayak iya. Tapi kalau misalnya di boomer tuh kayak
nggak sopan, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh, no, nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Ada banget kayak gitu. Cuma kayak kalau dari segi karir, namanya kita mengikuti apa yang menjadi role model kita, dan aku juga mau grow dari knowledge mereka. Aku mengikuti sebagai Gen Z. Aku gak mau egois karena aku butuh ilmu mereka. Oke. Jadi bukan berarti kita sebagai Gen Z kita smart, kita kreatif, tapi kita juga jangan lupa perlu belajar dari orang-orang besar di mana dia tuh kita berbeda generasi. Selalu ingat mengosongkan tangki kamu. Jangan selalu merasa penuh, haus akan ilmu, knowledge, karena di luar sana banyak sekali ilmu yang harus kita ambil. Jadi pertama itu penyesuaian karakter as a Gen Z, itu perlu. Oke. Kalau emang kamu mau berkembang, jangan karena kayak dia boomer, gue nggak cocok sama stylenya. Ya ambil aja baik-baiknya, ambil aja baik-baiknya gitu. Balik lagi ke sudut pandang, kayak gitu. Kalau misalnya dari POV leader, banyak teman-teman aku sebutnya staff aku ini teman-teman aku. Banyak teman-teman aku ini Gen Z juga, bahkan ada yang milenial gitu, ada juga. Cuma kayak aku as a leader Gen Z itu pandangannya lebih ke balik lagi mengerti generasi masing-masing. Caraku gini, ketika kamu ingin didengarkan, kamu harus banyak mendengarkan. Kadang tuh orang cuma butuh didengerin loh, orang tuh cuma butuh dimengerti. Kayak misal gini, Gen Z misu-misu sambil kerja, misu-misu siapa nih? Aku di komen misu-misu tuh kayak ini desain revisi mulu, udah 99 kali misu-misu aja, tapi dikerjain kok. Mungkin kayak boomer atau atasan yang punya atasan boomer atau bagaimana, itu dia ada yang nggak bisa menyesuaikan. Balik lagi, aku Gen Z menyesuaikan boomer. Ada juga leader yang sebagai boomer, dia kalau misalnya punya mental sebagai leadership, dia juga harus menyesuaikan sesuai generasi. Kalau emang generasinya itu Gen Z, kita ikutin cara mainnya Gen Z ini gimana gitu. Kalau aku kayak gitu. Jadi aku memandang Gen Z itu dia misu-misu aja nih, kerja sambil ngomel-ngomel ya kan. Kayak ya udah, iya nggak apa-apa. Ada yang perlu dibantu atau enggak? Kesulitannya di mana? Atau mau ngopi dulu? Kasih. Mau ngopi dulu, mau apa? Mau GoFood apa gitu. It's okay. Kita loyal. Bukan berharap akan dia juga loyal, enggak, tapi dia akan loyal sendiri loh. Aku ngerasain impact itu. Kayak aku termasuk gimana ya, dari tadi kan mentalitas aku sebagai Gen Z, bisa jadi aku sudut pandangku nggak kayak Gen Z lainnya, ya kan? Karena ya beda gitu kan. Kadang aku juga gedek banget aku. Jadi kayak nih orang kok common sense-nya tuh kayak nggak ada gitu, kok harus dipantengin terus gitu kan. Bisa nggak sih kalau misalnya ada timeline itu harus dikerjain dulu, itu selesai terserah lo mau kemana, terserah gue nggak peduli, yang penting kerjaan lo kelar, ya kan. Aku mikir gitu, kadang aku gedek kenapa kerja tuh harus ngumpulin mood gitu. Nah sebagai Gen Z juga, I know kalian moody, tapi kalian sedang bekerja gitu kan. Gen Z yang sebaiknya gimana Gen Z di pekerjaan, it's okay moody, it's okay misu-misu, nggak apa-apa, tapi dikelarin dulu kerjaannya, abis itu kalian bebas terserah mau kemana. Ataupun kalau misalnya memang leader kalian boomer atau milenial yang mungkin tidak mengerti cara kerja Gen Z bagaimana, leader tuh harus menyesuaikan generasi sih, karena kita nggak bisa menuntut ikut cara generasi mereka kayak gimana. Sama aja kayak teknologi, kalau kita nggak ikutin teknologi perkembangannya kayak gimana, dia bisa stuck. Bisa jadi kayak metode Gen Z itu ada benernya, tapi bisa jadi metode boomer juga ada benernya. Ya gitu. Jadi tergantung sudut pandang sih. sih. Ya, sebenarnya mau generasi apapun balik lagi ke human behavior nggak sih? Iya. Tentang human, gimana cara kita mengerti manusia yang ada di depan kita. Ya pertama-tama kita mengerti diri kita sendiri dulu, sehingga kita bisa mengerti manusia lebih baik lagi. Manusia itu needs-nya apa pada dasarnya, mau didengerin, mau dimengerti. Dan di saat seseorang ngerasa dia dimengerti, didengerin, ya udah dia akan stay gitu. Ada lagi pertanyaan selanjutnya, gimana cara aku tahu ini adalah waktu aku memang perlu
keluar dari lingkungan kerja itu, ataukah aku perlu stay karena peluang yang ada, atau kayak di saat aku nggak senang nih sama lingkungannya, tapi di saat yang bersamaan aku juga mungkin karena aku butuh uangnya gitu. Gimana? Wow, berat ya. Hmm. Karena ini memutuskan, kamu yang memutuskan dan kamu yang tahu keperluannya apa. Kalau emang keperluannya finance, ya berarti kan mau nggak mau ya gitu. Tapi kalau emang mau quit, nggak nyaman sama lingkungan, nggak nyaman sama apa tadi, Teman kerjanya mungkin karena milenial, ini ya apa namanya, lintas generasi ya, generasi, atau nggak nyambung gitu, nggak relate. Buat decide-nya ya, buat decide-nya tuh itu balik lagi ke kebutuhan. Kalau finance ya mau nggak mau, dan kita harus mendengarkan, balik lagi egonya tidak boleh tinggi teman-teman. Gimana, I know kita Gen Z, tapi kita harus mengerti apa yang kita dapatkan, ada yang kita berikan, ada dedikasi yang kita berikan, bukan hanya kita mendapatkan sesuatu dari perusahaan, bukan kayak gitu cara kerjanya. Dan bukan berarti selalu perusahaan itu mengikuti. Dan mungkin kalau misalnya memang kalian tidak nyaman tapi butuh finance-nya, ya udah quit, tapi dipilih path-nya, dipilih path-nya yang sesuai, dipilih path dimana kamu tuh mau quit benar-benar karena ego kamu, atau karena memang diri kamu bilang kayak gitu. Iya, memang diri kamu bilang kayak gitu karena kamu menuju passion yang lain, atau enggak bagaimana gitu ya kan. Karena kan cukup tricky nih, kayak misalnya dia udah 3 tahun di situ tapi tiba-tiba mau quit karena nggak cocok lintas generasi, tapi masih butuh uangnya atau gimana, tapi kan udah 3 tahun ya, kayak gitu. Itu kan agak tricky. Cuma bagaimana cara memilihnya, aku nggak bisa spill lengkap. Yang mau tahu lengkap bisa datang ke acara aku. Kebetulan Dream Woman Billionaire. Kebetulan aku akan ada spill banyak hal, lebih mendetail, dan kita bisa ngobrol langsung, one-on-one, langsung kita ngobrol-ngobrol seru-seruan aja di Dream Woman Billionaires di tanggal 23 November di Taman Ismail Marzuki. Yes. Kalau misalnya teman-teman nonton ini tapi udah lewat 23 November, kepoin aja di IG kita. Betul. Resia Sharon atau Nadizain atau Dream Woman. Karena kita akan posting. Kita akan terus ada karena kita will keep Tapi going. bisa jadi nih yang kelewatan bisa ikut batch berikutnya. Yeah. Karena kita akan roadshow ke setiap kota. Jadi pantengin terus, jangan ketinggalan. Kita akan terus ada. Kita akan terus ada buat sharing sama kalian terkait bisnis, terkait career growth, atau mau quit dari job atau career switch. Itu biar kalian tidak salah menganalisa atau bagaimana, prefer kita diskusikan, kita dudukan baiknya seperti apa. Jadi kita bisa tahu kalian tuh benar-benar mau quit atau cuma burnout semata nih. Iya kan? Nanti kalau gue burnout semata, aduh gue nyesel, padahal disitu gue udah spesialis, tapi gue malah quit cuma karena FOMO hobi baru. Bisa aja kayak gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu teman-teman. Jangan sampai kayak gitu. Jangan pikirkan matang-matang, karena di tangan kamu itu ada banyak harapan orang, misalnya keluarga kamu atau siapa gitu. Jadi berhati-hati dalam mengambil keputusan. Berarti benar-benar perlu dengerin diri sendiri. Betul, perlu banget dengerin diri sendiri dan perlu banget dianalisa atau sharing ke teman-teman lainnya. Dan di acara itu banyak banget attendance yang hadir dari berbagai profesi. Yang fantastisnya tuh bahkan ada investor, CEO, brand owners, bukan cuma orang-orang yang mau career switch atau career growth. Kita bisa sharing di sana. Terus tahu cara pandang business owner itu seperti apa dari lintas generasi, dan cara menarik opportunity, money magnet. Baru aku mau nanya itu. Kamu tuh mention tentang find your path gitu ya, jalan kamu. Oke, sebenarnya ini berkaitan, aku mau mewakili untuk wanita-wanita yang nonton di sini gitu, berkaitan dengan kepercayaan aku juga. Mungkin aku sebenarnya memang kepengen untuk mengeksplor hal lain kayak kamu dari UI UX terus ke marketing, tapi mungkin aku mikir kayak bisa nggak ya, kayaknya memang peluang aku di sini gitu. Jadi kayak mikirnya itu perlu
peluangnya itu sedikit. Hmm. Dan karena itu kan kalau di dunia luar kita dibilanginnya kayak gitu, peluang tuh udah sedikit, ya udah ambil aja apa yang ada gitu. Dan gimana cara kita bisa menciptakan jalur kita? Betul, itu lagi karena balik lagi ke situ. Kita menciptakan jalur kita sendiri. Kita menciptakan jalan kita sendiri. Itu yang aku lakukan sih. Karena nggak ada ngasih aku jalan, nggak ada ngasih aku kesempatan. Jadi aku bikin jalan aku sendiri tuh. Caranya gimana? Brave. Caranya Brave. Oke. Jadi karena kayak semuanya itu sangat berkorelasi. Ladies kayak antara brave, dari situ kepekaan kamu akan muncul. Kamu maunya apa? Karena kamu udah lebih tahu diri kamu tuh maunya apa. Kamu tuh aktor di dalam hidup kamu. Kamu tahu maunya apa, kamu sukanya apa. Kamu bisa bikin jalan kamu sendiri. Kamu bisa bikin kesempatan kamu sendiri. Bahkan kamu bisa bikin kesempatan untuk orang lain. Emang kamu gak mau kayak gitu? Cuma untuk memutuskannya itu perlu analisa mengenal diri sendiri. Perlu kamu seberapa tahu passion kamu, qualify-nya udah di level mana. Ketika memang sudah qualify banget, kamu berarti ready nih. Kitanya udah ready. Kemarin kamu bilang apa? Ketika opportunities ketemu kesiapan, itulah kesuksesan. Jadi kamunya harus siap dulu sebelum memutuskan. Kamu percaya gak sama diri kamu? Kamu percaya gak sama diri kamu? Coba tanyain dulu, apa yang kamu punya? Kenapa kamu bisa sampai punya pikiran dan decision seperti itu? Apakah itu ego semata karena burnout? Atau karena memang kamu punya mimpi yang lebih besar dibandingkan sekarang? Dan tapi ingat, ketika kamu punya mimpi besar, kamu harus ada di zona yang namanya tidak nyaman. Dan buat menghadapi zona tidak nyaman itu perlu keberanian. Walaupun hanya 1 kali. Setelahnya itu takutnya, sedihnya, kecewanya, turun naiknya kamu rasain sendiri. Dan semua itu akan kamu bisa rasain, kamu bisa hadapin karena kamu punya keberanian. Benar-benar. Karena ya ngelihat kayak business owner atau enak nih bisa mencapai MM-an di usia 20-an dan orang tuh mau itunya doang tapi nggak lihat gimana prosesnya, behind the scene-nya seperti apa gitu. Orang nggak tahu itu. Aku juga yakin kamu bikin community ini orang kan taunya hahaha hihinya, experience-nya, mindful-nya. Emang kamu totally mindful? Gak selalu kan. Aku kayak memang jangan lihat nanti aku rusak. Kita manusia. Kita manusia. Ketakutan itu ada banget. Kamu emang nggak takut? Kamu kan pasti takut sebelum bikin community ini. Oke, jadi aku tuh nangis sebenarnya bukan purely karena ketakutan. Pasti ada sih rasa itunya, tapi lebih ke aku tuh di video itu kamu tahu di saat kamu punya mimpi besar dan kamu tahu kamu kalau you are one step closer gitu, kamu satu langkah lebih maju, tapi kamu hanya bisa melihat itu di dalam diri kamu gitu. Realita luarnya belum kelihatan. Jadi aku tuh nangisnya karena itu. Dan aku rekam karena aku tahu one day sekarang aku akan lihat gitu. Iya kan? Iya kan? Bener banget. Ya, tentang take action kita tuh nggak perlu tahu semuanya. Tidak akan pernah tahu semuanya dan tidak akan perfect, tapi yang penting satu langkah lebih maju dan kita akan belajar, satu langkah lagi kita belajar, satu langkah lagi kita belajar, ya kan? Just learn along the way. Ya, itu yang dimaksud bertumbuh. Keberanian tuh ternyata nggak butuh yang perfect, nggak butuh yang kamu punya ilmu banyak mantep tuh nggak. Kamu berani, kamu percaya sama diri kamu yakin itu tujuan kamu, kejar. Ya. Yeah. Jadi ya yang tentang find your path, kamu tuh perlu ya tahu apa yang kamu mau. Kalau misalnya kamu bilang gimana nggak ada jalan, kamu aja nggak tahu mau jalan yang mana gitu, tuh tahu dulu. Nah, masalahnya itu nggak ada jalan atau kamu nggak tahu jalan kamu yang mana.
Kalau kamu udah kenal diri kamu udah tahu jalan mana yang mau kamu ambil. Kamu nggak akan bilang, aduh, gak ada jalan nih boy. Nggak akan ada tuh kata-kata kayak gitu. Karena kalau kamu tahu diri kamu mau apa, kamu tahu jalannya lewat sini. Ini ada simpangan nih. Ada simpangan. Kalau emang tujuannya yang satu ke A, yang satu ke B, gue nggak tahu jalan mana. Berarti kan nggak tahu tujuannya kemana. Tapi kalau misalnya, oh gue mau ke A, pas di simpangan, oh ke A itu. Tahu gak jalannya? Tahu. Ada gak jalannya? Ada. Dan itu memang sesuatu yang perlu kita pelajari sih, karena mungkin di masa-masa sekolah kita terbiasa untuk mau jajan apa nggak tahu, ikutinnya temen gitu. Jadi kayak pas ke bawah gitu, FOMO kan? ikut ke bawah di masa karir gitu. Sedangkan kan kita kayak udah lulus sekolah, ya udah gimana kita sendiri-sendiri. Iya, aku ada materi yang memang aku mau paparkan di event itu. Salah satunya tuh garis besarnya ya, itu knowledge terkait ikut-ikutan, di mana di situ ada lubang. Kita tuk mau lewatin lubang itu, kita nggak ada bawa apa-apa, ya kan? Terus ada orang di belakang kita maju duluan, dek bawa batu, ya kan? Taruh tuh batu di di lubang, dia lewat bisa, ya kan? Karena lubangnya ketutupan batu. Tapi pas dia mau lewat, batunya kegelincir, udah nggak ada batunya. Terus ada ada orang bawa kayu, jadiin itu jembatan. Bisa, gue mau ikut-ikutan nih bawa pakai kayu, ternyata kayunya patah. Gak bisa juga, dia mundur lagi. Padahal apa? Dia punya kaki, dia bisa lompat. Kenapa nggak refleksi dulu dari apa yang dia punya? Oke, lu nggak bawa apa-apa, yang lain bawa batu, yang lain bawa kayu. Tapi kalau lu bisa lompat, why not? Lihat dari dalam diri lu sendiri, lu punya potensi apa? Dari situ lu nggak akan bingung lu pilih jalur yang mana. Itu. Aku sering bilang kalau personal growth adalah refleksi dari professional growth, dan professional growth adalah refleksi dari personal growth. Wow. Kan kayak semuanya itu berhubungan gitu. Mungkin kita mikir kayak, ngapain sih kayak self reflection atau awareness gitu-gitu. Aku pentingnya sama karir aku, tapi kayak itu berhubungan gitu. Betul. Gimana kita mau tahu karir kita kalau kita nggak kenal diri kita itu siapa, diri kita maunya apa, diri kita tuh passionnya apa, kita nggak tahu. Karena kita aja nggak kenal diri kita, gimana kita mau kenal orang lain? Gimana kalau kita mau finding market kalau kita nggak tahu cara memahami diri sendiri? Kan kalau misalnya kita bisa memahami diri sendiri, oh aku maunya gini, oh berarti kalau orang lain di posisi aku, dia mau loh ditanya kayak gini. Oh ternyata kalau aku cerita maunya didengerin, oh berarti kalau orang cerita mau loh didengerin, gak butuh respon. Bisa aja kayak gitu. Tapi ilmu itu bisa kita dapat ketika kita bisa refleksi. The power of reflection plus take action. Yes. Ya. Bagus banget. Oke, aku tahu nih, ada lagi satu pertanyaan dari salah satu member Dream Woman Community juga, namanya Kak Riza. Halo Kak Riza. Ya, jadi dia tuh nanya tadi, langkah nyata apa sih di saat kita sebagai perempuan mau mencapai kebebasan finansial kita? Wow. Gimana nih? Langkah nyata Financial freedom perempuan. untuk financial freedom perempuan. Sebetulnya langkah nyata ya, konotasinya tuh banyak banget ya. Financial freedom ini ada tahapannya. Sebebas apa kamu, tergantung kayak otak kamu tuh nulis di diri kamu tuh apa, sebebas apa. Apakah ketika tabungan kamu cukup untuk punya anak cucu, atau untuk 30 tahun ke depan. Terus kayak kita nggak tahu nih financial freedom secara spesifiknya nih, Kariza tahapannya di mana. Tapi langkah nyata untuk mencapai financial freedom secara general, finance, berarti kan kamu butuh money. Langkah nyata apa? Brave. Gimana nih brave-nya? Tolong jelaskan. Karena itu butuh finance. Finance itu berkaitan dengan uang. Uang berkaitan dengan opportunity. Opportunity nggak akan bisa dapat kalau kamu punya keberanian buat attract that opportunity. Kita tuh jangan chase loh, kita attract loh. Capek loh, nyesuain loh. Kita ngejar-ngejar circle orang yang besar tuh capek. Tapi ketika kamu beradaptasi dengan circle besar, lalu kamu menciptakan kolammu sendiri,
itu adalah jalur VIP menuju financial freedom, I think. Ya nggak sih? Oke, berarti dari lingkungan juga ya? Lingkungan, kita nggak perlu maksa masuk lingkungan yang nggak masuk sama kita, nggak perlu. Kita ambil ilmunya, kita bikin kolam kita sendiri, kita bikin ekosistem kita sendiri. DWC sendiri itu adalah ekosistem, di mana dalamnya itu ada beberapa member, ada beberapa anggota yang memang punya autentik masing-masing. Kita punya nilai masing-masing yang aku percaya banget member-member Dream Moment itu punya potensinya masing-masing yang harus banget di-provide, harus banget dikasih kesempatan buat grow, harus mendapat kesempatan untuk menjadi perempuan yang resourceful. Tapi gimana caranya, langkah nyatanya untuk mencapai itu? Balik lagi, kamu harus berani melangkah dulu. Oke, berani melangkah. Tapi di saat aku bayangin aku ada di circle-circle orang-orang sukses gitu. Gimana sih cara aku bisa menyesuaikan? Mungkin kayak aku minder, aku belum segitu, masih belum itu. Aku tahu nih. Dan gimana impactnya bisa, apa sih? Apa impact yang kamu rasakan di saat kamu benar-benar berada di sekitar orang-orang sukses? Oke, circle ya. Kita berbicara circle. Kamu percaya nggak sih? Gini, di mana tempat kamu duduk, kamu akan sama seperti lingkungan kamu dan seberpengaruh itu lingkungan. I mean gini, aku UMR. Aku UMR. Aku duduk sama staff yang sama-sama UMR. Pembicaraannya apa? Aduh, cicilan. Aduh, baru gajian udah masuk pagi, siangnya udah habis. Bayar ini, bayar itu, kasih ini, kasih itu. Gimana ya caranya passive income UMR nih, katakan berapa sih UMR sekarang? Around 5 juta, ya kan? 5 juta. Kalau misalnya kita ada di circle yang membicarakan tentang money yang 5 juta, cara kita dapat passive income 1 juta tambahan dalam 1 bulan aja kayak rasanya sulit banget. Sulit banget. Tapi kalau kamu ada di circle yang profitnya itu ada di 100 juta, 200 juta, buat dapat 10 juta, 30 juta ngedip. Yang dimana kayak kita kalau kumpul sama staff dapat 1 juta aja tuh susah. Jadi I mean gini, bukan berarti kita temenan pilih-pilih, enggak. Tapi networking itu perlu banget. Networking itu sepengaruh itu. Networking itu menentukan value kalian. Gimana kalian di kantor kalian sebagai staff nongkrong sama anak-anak yang lain UMR, it's okay. Tapi setelah dari kantor itu kan 9 to 5, masih ada 5 to ini lagi nih sampai malam lagi nih. Masih panjang nih waktu. Pakailah waktu-waktu itu untuk kumpul sama circle-circle yang bisa bikin kamu jadi besar. Jadi pemikiran kamu bukan seputar gimana caranya mendapatkan 1 juta tambahan, tapi gimana caranya kita lebih resourceful dan kita bisa mendapatkan financial freedom lebih cepat karena kita tahu ilmu mereka, kita tahu mereka. Tapi balik lagi, circle ini kalau misalnya kita nggak perlu maksa buat masuk ke circle ini, karena bisa jadi kita masuk ke circle yang 100 juta, kok entertainnya gede banget. Itu juga ya kan? Usah diikutin, ambil baik-baiknya. Gimana cara mereka mendapatkan 100 juta, 200 juta itu, ambil entertainnya nggak usah. Entertainnya nggak. Pertanyaannya apakah mereka mau gabung sama aku? Beli pelontar value-mu sesuai gak? Kamu percaya gak diri kamu penuh untuk join di circle itu? Kayak I'm nothing, I'm staff UMR. Masa aku duduk sama CEO, masa aku duduk sama brand owners? Emang pantas? Aku kan kalau misal di strata perusahaan aku tuh cuma jadi staffnya loh. Tapi emang kita bisa berteman. But guys, CEO, brand owners is a human too. That's the thing sih. Kita terbiasa mengotak-ngotakkan dari jabatan, ini CEO, ini dokter, ini aku hanya staff gitu. Tapi kan mau gimana pun di balik title dan identitas eksternal itu kita adalah manusia gitu, dan ya udah manusia sama-sama manusia, kita going through the same thing. Dan justru
orang yang sukses akan senang gak sih ngajarin orang yang memang mau sukses dan berniat gitu, karena apalagi dia udah going through the same thing gitu, udah tahu journey-nya, dan justru semakin kita sukses dan gitu kita kepengen bisa menyebarkan itu gak sih? Iya. Orang yang kayak udah sukses, mungkin ya artian kita sukses lah bahasanya. Mau cari apa lagi sih? Dan ekosistem ekonomi itu harus tetap tumbuh. Kan mereka siapa lagi? Orang-orang tuh mau ngajarin. Cuma mungkin orang lintas generasi itu ada yang bisa memahami budaya-budaya, cara berbicara generasi yang baru, ada yang tidak. Ada yang bisa memahami, ada yang tidak. Tapi balik lagi, kita sebagai Gen Z, kita sebagai penerus, mau atau tidak meneruskan ilmu itu, meneruskan knowledge itu, meneruskan warisan. Sama kayak Indonesia, perlu ada warisan dari remaja, para pemuda, ya kan? Gimana aja butuhnya satu pemuda. Soekarno itu butuhnya satu pemuda loh. Se-impact itu pemuda. Dan gimana cara kita, para pemuda itu mengelola ego kita. Oke, kalau misalnya kita saling gak mengerti lintas generasi, siapa yang mau ngerti? Kalau aku pribadi, ya wes, sungkem aku. Karena itu adalah adat istiadat Indonesia, budaya Indonesia, kultur Indonesia, sopan santun. Balik lagi ke situ kalau aku. Tips networkingnya gimana? Gimana dari awal aku bisa ketemu orang-orang hebat? Kemana aku keluarnya? Tips networking, masuk ke circle orang-orang hebat. Udah ketahuan kok. Tuh besok tanggal 23 Kayaknya ini gitu ya, dia balik lagi inisiatif aku. Dia event-event yang memang mengumpulkan orang-orang dengan value sama, perkumpulan dengan value sama, dan kamu mau membuka diri kamu dulu. First thing first itu, ketika kamu udah membuka diri kamu untuk mengelola, bukan gini loh, kalau kamu tidak ingin dikotak-kotakan, kamu jangan mengkotak-kotakan orang. Kenal sama siapa saja, karena dari situ kamu akan kenal banyak orang yang kita nggak tahu. Ternyata orang-orang besar tuh ada yang baik juga loh. Nggak semua orang-orang besar itu mengkotak-kotakan. Ada banyak orang-orang besar yang melepas label mereka. Mereka nggak pakai label. Dokter, CEO, brand owners, pilot, apa? Itu kayak mereka melepas label mereka untuk allow diri mereka untuk kenal sama siapapun, gitu loh. Masa kamu yang mau networking gak mau membuka diri kamu? Iya, kamu harus membuka diri kamu dulu. Kalau kamu tidak mau dikotak-kotakan, jangan mengkotak-kotakan orang lain. Kalau bukan berarti kamu menginginkan networking yang besar, yang kecil-kecilnya gak kamu dengerin, gak kayak gitu. Sama siapa saja, sharing sama siapa saja. Karena apa yang kamu sharing itu yang akan kamu dapatkan. Balik lagi ke situ. Sebenarnya besar kecil itu sendiri juga definisinya gimana, beda-beda gitu. Mungkin sesuatu yang besar buat aku kecil buat orang, sesuatu yang kecil buat aku besar buat orang gitu ya. Dan ngomongin lagi tentang financial freedom, seberapa resourceful aku ya kan. Semakin banyak aku bisa berdampak untuk orang banyak, semakin financial freedom juga aku. Itu kan refleksi gitu. Betul. Oke, berarti tips networking dari kamu itu open ya, terbuka, resourceful, menunjukkan value. Jadi perlu ada keseimbangannya juga, bukan yang kayak aku ngejar-ngejar kamu atau aku mau dapat manfaat dari kamu apa nih gitu. Udah kabur duluan ya. Itu kan kita ngejar tuh ya. Berarti kan kalau buat ngejar juga kita ngejar ke kolam orang, ke ekosistem orang, diri kita sendiri tuh harus siap. Ya kan, membuka diri, refleksi segala macam, itu kan kesiapan dari internal. Terus gimana cara kita chase yang eksternalnya? Itu kita jangan cuma chase, tapi ambil yang baik-baiknya, terus bikin kolammu sendiri. Dan oke, kalau dari internal kita udah siap, gue udah ready banget nih, value gue udah kayak gini, potensi gue kayak gini, gue udah mempersiapkan mental gue untuk kenal sama orang banyak. Tapi kemana nih?
bingung ya kan? Banyak sekali komunitas-komunitas resourceful, banyak sekali event-event resourceful yang bisa kamu datangi. Balik lagi ketika kamu sudah menanamkan energi itu di badan kamu, di tubuh kamu akan dipertemukan sama event-event, orang-orang, perkumpulan, komunitas lainnya yang memang attract sama apa yang kamu cari. Itu Benar banget sih. iya. Jadi balik lagi, kalau emang kamu masih belum nemu, kok gue nggak nemu ya orang yang align yang kayak yang gue mau gitu. Capek loh nyari orang yang kita mau tuh, capek banget. Tapi daripada kita capek nemuin orang yang kita mau, coba deh ambil kaca, ngaca dulu. Pantes gak nih? Kayak ada yang salah ya? Ada lagi gak ya yang salah? Karena kalau misalnya kita belum attract, kita belum align, itu berarti masih something wrong tuh. Ada sesuatu yang harus diperbaiki. Makanya kita belum ketemu sama orang-orang yang align. Biasa kayak gitu. Cuma untuk tahu lebih detailnya, kita bisa sharing bareng-bareng teman-teman di Dream Moment Billionaires. Oke, aku mau simpulin yang tadi dari pembicaraan kita. Aku tuh jadi kepikiran salah satu tips networking juga nih. Di saat kita memang mau benar-benar networking dengan baik sama orang, kita juga perlu melihat seseorang itu ya sebagai manusia gitu. Benar-benar kita lihat gimana sih cara treat seorang manusia, bukan karena aku mau ini aja dari kamu gitu. Aku mau opportunity makanya aku deketin kamu, tapi ya memang aku tertarik sama kamu. Itu sih, tertarik gak sih? Iya kan, Interest penting banget. Interest penting banget karena orang bisa ngerasain. And kita bisa move on ke next section karena sebenarnya banyak pertanyaan lainnya. Oh ya? Pertanyaan apa? Session. Ya, aku lihat dari HP aku nih ada beberapa pertanyaan. Dari mana nih pertanyaan? Dari banyak pertanyaan aku pilih 5 lah ya. Oke. Sempat open question ya? Ya, sempat open question kemarin. Jadi teman-teman abis dari sini kalau mau tanya-tanya lagi bisa banget di group discussion atau enggak di Instagram. Yes, kepoin aja. Nah, next. Dan juga subscribe sih. Oh iya, subscribe dulu. Biar langsung update terus. Oh iya. Jadi kita bisa lihat di kolom section sini buat di video selanjutnya. Iya, oke. Nah, pertanyaan pertama. Buat perempuan yang kerja di lingkungan yang gak sehat nih, dimana setiap kali speak up dia malah disuruh diem, shut down gitu, shut down. Gimana caranya kita bisa menavigasi situasi itu? Apakah sebaiknya kita stay atau justru kita keluar aja dari lingkungan itu? Speak up ya. Berarti dari keinginan diri sendiri tuh udah ada. Dia tuh udah berani mau jadi wanita berdaya nih. Aku mau speak up tapi aku malah disuruh diem. Itu malah Oke, berarti lingkungan yang sekeras itu ya. Pilihannya ada 2. Ketika kamu tahu di situ lingkungannya tidak baik tapi kamu masih butuh finance-nya atau kamu udah jadi specialist di sana, ya mau apa kamu bisa pilih, kamu mau stay or quit gitu. Karena kalau quit kamu udah memegang spesialis, mungkin di tempat lain kamu akan bisa lebih dihargai gitu. Jadi karena di situ kamu udah punya keberanian untuk speak up tapi kamu disuruh shut up, just go kalau mau grow. Tapi kalau misalnya memang butuh dan masih takut atau masih kayak nggak yakin sama diri sendiri, ya udah, buat apa, nikmatin aja kayaknya ya. Berarti kamu melawan ketakutan kamu juga, itu kuncinya. Iya, balik lagi ke situ, kamu berani atau enggak untuk quit atau melawan ketakutan kamu, atau kamu disuruh shut up tapi kamu tetap speak up karena kan kamu sendiri yang ngomong. Iya, kamu berani gak untuk speak up walaupun kamu dilarang? Karena gini, kalau emang kamu speak up berarti kamu tahu dong itu relevan or benar, iya kan? Yang kamu omongin itu benar dan orang itu nggak apa-apa loh ngomong. Orang lain itu nggak ada hak buat ngelarang kayak gitu. Berbicara tuh nggak apa-apa. Kan kamu yang berbicara dan kamu juga udah tahu konsekuensinya kalau kamu berbicara seperti itu betul atau tidak. Ya, dan sebenarnya mau gimana pun kita bertingkah gitu ya. Ya emang akan tetap aja respon dari orang beda-beda ya. Untuk fokus sama apa yang bisa aku kontrol ya. Kalau emang kamu maunya speak up, just go speak up. Karena mereka yang nyuruh shut up itu adalah
hal-hal yang emang kita tidak bisa kendalikan. Ada hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Kalau misalnya kamu tidak bisa kendalikan mereka itu nyuruh kamu diam, tapi kamu bisa kendalikan diri kamu. Kendalikannya gimana? Kamu mau tetap ngomong atau enggak nih? Ya, jadi mau ngomong atau enggak? Dari siapa nih pertanyaannya? Amalia. Kamalia. Jadi kamu mau speak up atau enggak? Tanya ke diri kamu, tanya kamu maunya apa, dan betul atau tidak itu yang kamu speak up itu sudah relevan, sudah betul atau tidak. Karena ketika kamu memutuskan untuk speak up, kamu sudah ada datanya, kamu udah riset, dan kamu udah yakin yang kamu katakan itu benar. Terlepas itu benar atau tidak, kamu ingin menyampaikan suara. Terlepas dari respon mereka bagaimana, biarlah. Kalau emang kamu berani ngomong, kamu ngomong. Respon mereka bagaimana itu hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi kamu gak usah pusing, chill aja, santai aja. Oke. Oke, bareng kali. Iya lagi. Next question. Buat Gen Z sekarang, Gen Z lagi. Tapi kita tuh ada wanita dari banyak umur ya. Cuma Ya. ini nih yang Gen Z biasa paling aktif. Oke, buat Gen Z sekarang banyak yang stres soal uang dan karir. Ada tekanan buat sukses cepet gitu. Mungkin kayak aku mau ngasih buat keluarga aku gitu segala macamnya. Tapi juga kehilangan arah. Nah, gimana caranya mereka bisa menyeimbangkan ambisi dan realita? Menyeimbangkan ambisi dan realita. Dimana kita banyak tuntutan tapi disuruh sukses cepat, ya kan? Tapi juga kehilangan arah. Tapi kehilangan arah. Tahu gak kenapa bisa kehilangan arah? Gimana? Kamu gak kenal diri kamu. Balik lagi ke situ. Kenapa kamu bisa kehilangan arah? Kamu gak kenal sama diri kamu. I know, kita tuh punya kebutuhan. Kita punya goals, bahkan sukses lebih cepat. Tapi ketika kamu mau sukses lebih cepat, kamu tahu, kamu riset the way you get there. Kamu tahu. Dan ketika kamu tahu, kamu gak mungkin kehilangan arah. Kalau misalnya kamu masih kehilangan arah, berarti kamu masih fokus akan masalah. Kamu belum listing solusi-solusi dari masalah kamu. Jadi kamu breakdown dulu. Coba tenang dulu, terus di listing masalahnya apa aja, mimpi kamu apa, korelasikan, dicari solusinya apa. Di situ akan ketemu jalan kamu yang mana. Untuk praktisnya datang di Dream Woman Billionaire. Ya. Oke. Ketahui diri kamu. Dan aku jadi keingat juga kalau misalnya kamu ngelihat aku dari luar gitu, kenapa Dream Woman Community bisa berkembang secepat ini? Karena kan sebenarnya kayak masih 9 bulanan di tanggalan sekarang itu November 2025 9 bulan? Ya, tapi udah segini gitu. Wow. Dan sebenarnya ada nih yang namanya konsep delayed gratification. Jadi kalau misalnya behind the scene-nya, aku tuh udah kerja dari 6 tahun yang lalu. Udah dari 6 tahun yang lalu behind the scene-nya gitu. Jadi memang ada yang kayak namanya delayed gratification. Tapi apa yang aku lakukan 6 tahun yang lalu? I work on myself. Aku benar-benar ketahui dulu siapa diri aku. Aku benar-benar bangun fondasi aku. Aku benar-benar melakukan pengembangan diri gitu, benar-benar embody dan menjadi perempuan yang memang pantas akan hal yang aku impikan gitu. Jadi nggak yang langsung aku cuma mulai awal tahun ini, enggak, tapi ya memang realita luarnya aja baru kelihatan sekarang. Tapi I know myself dari 5 tahun 6 tahun yang lalu aku memang sudah menjadi wanita yang kayak gini dan aku tahu aku pantas. Jadi realitanya ya udah ngikutin aja gitu. Tapi kan gimana behind the scene-nya udah dari bertahun-tahun lalu. Itu yang orang gak lihat. Golden moment yang gak kelihatan ya. Yang disiapin itu udah 6 tahun. Itu aja proses mengenal diri. Ya kan? Dan proses explore juga apa yang aku suka, apa yang aku gak suka. Dan ada trial error. Iya. Wow. Di situ proses mengenal diri aja bisa selama itu. Jadi jangan dilihat dari usia projectnya cuma 9 bulan, tapi kayak behind-nya, the way Teresia Sharon bisa menciptakan Dream Woman itu
6 tahun pengenalan diri sendiri maunya apa, baru dia tahu jalan mana-mana yang mau dia tempuh. Makanya dia nggak bingung. Pun di jalan itu dia ketakutan, di jalan itu dia sedih, ya dia udah berani ngelangkah kok. Ada progres yang berjalan kok. Dan selama kita berproses itu salah nggak apa-apa. Daripada kamu nyesel kamu nggak punya kesalahan, kan nggak ada yang perfect. Ya, jadi kayak memang sudah membangun fondasi, sama kayak nanam pohon. Aku fokus nanam akarnya dan ya baru berbuah gitu, kelihatan sama orang kelihatan buahnya aja. Iya. Saat pohon itu nggak berbuah, apa orang ngelihat? Kan enggak. Saat pohon itu mau mati, kita butuh pupuk tambahan. Cari pupuk yang bagus tuh gimana? Orang nggak lihat itu, orang lihatnya ada buah dipetik. Orang nggak ngelihat yang perintilan itunya. Dan kenapa perlu diperhatikan keberanian untuk menghadapi situasi-situasi yang seperti itu, ladies. Situasi-situasi yang mencari pupuk terbagus, situasi mencari tanah subur, gimana caranya pohon ini nggak gugur, gimana caranya pohon ini udah nggak gugur nih, udah lebat, tapi kok nggak berbuah. Itu keberanian itu yang kita butuhkan. Karena kalau misalnya kita stuck sama aduh nggak berbuah gimana, aduh udah lama nggak berbuah gimana, ya udah, tapi nggak dicari pupuknya atau kayak obat something yang bisa bikin itu berbuah lebat, nggak dicari. Gitu loh. Itu sih konsistensi, show up, memilih diri sendiri setiap hari. Apapun yang aku rasakan, apapun tantangan yang aku hadapi, tetap memilih diri sendiri. Yes, setuju. Oke. Next question. Ini tadi pertanyaan dari siapa? Ini dari siapa ya? Gak tahu, ada aja gitu. Anonymous. Oke. Ada gitu di notes aku. Oke, menurut kamu apa indikator seseorang udah siap jadi magnet peluang? Apakah itu soal skill, attitude, atau cara berpikir? Skill, attitude, atau cara berpikir? Ya, magnet peluang. Gimana orang bisa menarik peluang dengan sangat mudah kayak gitu? Magnet peluang. Skill, attitude, cara berpikir. Cara berpikir dulu ya. Cara pandang. Gimana cara kepekaan kamu memandang akan suatu hal? Benar. Ya, karena kamu betulin dulu cara pandang kamu betulin dulu cara pikir kamu. Dari situ kamu bisa attract opportunities. Ya. Benar. Semuanya dimulai dari pemikiran, dan juga di saat aku punya pemikiran yang memang sudah tepat gitu, aku bisa dan aku pantas akan peluang itu. Oke, di saat kepercayaannya udah seperti itu, makanya aksinya juga akan merefleksikan seperti itu, yang dimana aku akan fokus membangun skill aku karena aku tahu aku mempersiapkan diri untuk peluang gitu. Jadi kayak dari cara pikir jadi ke attitude dan juga jadi ke skill. Betul, korelasinya di situ. Jadi cara berpikir itu first thing first. Lalu lanjut ke action. Actionnya itu adalah attitude dan skill. Yes. Karena buat satu orang mungkin kayak aku ngeluh, ini masalah. Buat Nanisa, ini adalah opportunity. Iya. Ini ya udah diselesain karena ada masalah. Bagus. Betul. Karena nggak ada yang bisa diselesain, gimana? Power of cara pikir. Betul. Oke, next question. Terjawab ya? Terjawab. Jadi kamu betulin dulu pola pikir kamu. Cara pikir dulu. Makanya ngumpul sama orang yang cara pikirnya juga tepat. Betul, yang align sama kamu. Oke. Gimana caranya embody dan ngerasain vibes financial freedom dari sekarang juga, bahkan sebelum benar-benar mencapainya gitu. Mungkin ini hal yang agak menantang ya, karena kayak kalau misalnya dari realita rekening aku kayak cuma 30.000, gimana nih aku bisa kayak ngerasa pantas dan punya vibes financial freedom yang dimana vibes dan embodiment ini bisa membawa aku ke semakin banyak peluang dan uang gitu. Alright. Financial freedom sebelum waktunya. Iya, jadi kayak udah embody vibe-nya dan kita udah mau percaya. Get the vibe dulu biar attract energinya. Iya. Karena kita harus attract energi itu dulu biar kita into. Aku pernah dengar istilah gini. Apa yang ada di depan itu adalah kamu sekarang. Apa yang ada di depan itu adalah aku sekarang. Iya. Kalau kamu sekarang masih tidur,
Di depan kamu mau jadi apa? Kalau di depan kamu mau jadi financial freedom vibes, ya kamu harus merepresentasikan di diri kamu sekarang itu. Karena vibes itu bukan suatu kepemilikan yang sudah terjadi, tapi kamu get the energy dulu. Bring the energy dulu. Kamu bring the energy dulu. Kalau misalnya kamu siap, gini deh, Tuhan tuh mau kasih kamu banyak uang, tapi kalau kamu nggak siap sama wadah kamu, karena wadah kamu terlalu kecil, uangnya nggak akan masuk, say. Wadah, oh my god, Wadahnya nggak cukup. Jadi kamu harus siapin diri kamu dulu nih. Oh, gua siapin wadah gue selebar-lebarnya untuk menampung apa? Menampung money sebanyak-banyaknya. benar. Karena getting money is one thing, tapi maintain money itu is another thing. Ya kan? Gimana uang itu mau masuk banyak, tapi kalau wadah kamu kecil, kamu mengecilkan diri kamu. I don't deserve that. Kamu harus memantaskan diri kamu. Di rekening gue 30.000 sih, tapi wah anjir, kayak wah di situ tuh bisa jadi duit tuh. Karena kalau kamu pikirannya kayak gitu, kamu bisa membaca market, problemnya di mana, solvingnya di mana. Yang berarti wadah kamu udah segini. Kamu siapin dulu wadahnya sebanyak-banyaknya. Kamu siapin diri kamu untuk kamu allow diri kamu untuk menerima banyak uang. Dengan begitu Tuhan akan kasih kamu. Tapi kalau kamu menutup diri, kamu pesimis akan mimpi kamu pesimis, kamu gak dapat uang banyak, how come? Yeah. Gak akan. Uang itu gak akan masuk tanpa allow dari kita. Aku mengizinkan uang masuk ke aku sebanyak-banyaknya. Mau itu berapapun, mau apapun kondisiku sekarang, mau naik turun, naik aku tetap memperbesar wadahku, turun aku makin besarkan wadahku. Dari situ uang datang. Aku mengizinkan diriku menerima uang sebanyak-banyaknya. Oke, allowance, awareness, izin, kesadaran, kepercayaan, action. Dan juga one thing about financial freedom dan money thing ini, karena aku sudah berada di posisi yang aku inginkan gitu, aku bisa bilang kalau sebenarnya vibes dan embodiment dari financial freedom dan benar-benar bebas itu, it's not about seberapa banyak uang di rekening aku. Yes, ya kan? Tapi seberapa freedom kamu. Yes. Jadi kayak feeling kita juga sih. Feeling. Uang di rekening aku bisa 300 juta, tapi aku juga bisa masih ngerasa kayak nggak pantas dan kurang. Iya. Tapi ada juga yang kayak mungkin 3 juta, tapi aku benar-benar kayak gratitude setiap harinya. Iya, gratitude. Kita bersyukur, kita merasa freedom. Bener. Ya. Kita mikirnya kayak belum banyak duit aku. Tapi tentang diri aku dulu gitu. Maksudnya embodimentnya dulu, habis itu baru tercermin di realitanya. Balik lagi berarti financial freedom itu menurut persepsi masing-masing. Benar. Karena mengejar value itu ada dua value yang berbeda. Value yang kita bisa feel atau value sebuah angka yang kamu kejar. Apa financial freedom di sini? Kalau misalnya mengejar kebebasan finansial secara angka untuk mendapatkan freedom, make sense. Berarti kamu harus kejar angka ini. Tapi angka ini ada tarafnya. Seberapa cukup kamu sama hidup kamu? Iya. Definisikan juga arti kebebasan dan arti kesuksesan buat kamu. Kayak kita mungkin yang tren kayak sports car tuh. Tapi belum tentu memang itu yang benar-benar aku mau gitu. Iya. Ya udah, definisikan diri kamu sendiri. Di diri kamu sendiri. Financial freedom vibes yang kamu suka itu bagaimana? Ya, dan rasakan itu setiap hari, dan kamu adalah cerminan diri kamu di masa depan. Jadi kalau kamu mau merasakan financial freedom yang kamu inginkan, rasakan sekarang. Allow diri kamu buat ngerasakan emotion itu agar kamu bring the energy. Oke. Wow, next question. Luar biasa ya pertanyaan hari ini. Oke. Ini ada lagi tentang bisnis. Oke.
Alright. Sejauh mana kita perlu bikin bisnis plan yang matang sebelum launching, dan gimana cara kita meminimalisir resiko saat mulai bisnis baru. Planning bisnis sama meminimalisir Resiko saat bisnis baru. memulai bisnis baru. Bisnis baru itu planning matengnya, I think yang mateng perfect banget tuh nggak ada ya. Nggak ada bisnis planning yang mateng banget, nggak ada. Tapi kamu bisa memutuskan indikatornya ada di dalam diri kamu. Sepaham mana, sejauh mana kamu paham sama bisnis kamu sendiri. Karena bisnis itu bukan cuma peluang problem dari yang kamu dapatkan dari market, tapi itu presents ada soul kamu di situ. Kalau kamu nggak taruh soul kamu di bisnis, itu masalah yang di depan banyak banget bisa kamu hadapin nggak? Tapi kalau kamu taruh, kamu get into di bisnis itu, soul kamu ada di situ, kamu pede, walaupun planning kamu nggak matang, kamu akan bisa belajar pelan-pelan. Karena nggak ada bisnis plan yang perfect, apalagi perkembangan ekonomi kita, ingat, terus bergerak. Kita nggak bisa stable, kita nggak bisa prediksi, walaupun ada analytics market yang kayak 3 years, 5 years, or something. Tetap, kalau nggak ada soul kamu di situ, kamu nggak bisa solve masalah yang di depan. Karena untuk solve masalah, kamu harus kenal bisnis kamu tuh apa. Kalau kamu nggak kenal, gimana gitu kan? Untuk meminimalisir resiko, itu masuk lagi ke analyze market. Resiko apa nih? Banyak banget apa resiko bisnis ya. Dari segi internal, dari segi eksternal itu banyak banget. Tapi kalau misalnya kamu udah ada soul di sana, kamu akan tahu kok kamu harus ngapain. Benar-benar. Iya enggak? Kamu pasti ada masalah. Ya. Ya, terlihat sangat berat bis. Ya. Kan kayak yang namanya bisnis ya udah, it's all about taking risk. Ya, Kalau misalnya nggak mau ada resiko, jangan bisnis. Ya udah, ini aja kerja gitu. ya udah gitu kan, 9 to 5, misu-misu kerja pulang, udah gitu Ya, aja. jadi Tapi kalau ya. nggak suka resiko yang big or agak nyeleneh, nggak usah di bisnis, ladies, karena ini sangat challenging. Ya, Ya, benar. Tapi seberapa besar challenge itu, seberapa besar juga financial freedom kita nanti. betul. Karena apa yang kamu keluarkan balik lagi, itu Iya. yang kamu dapat. Ya, jadi benar-benar bangun diri kamu sebagai wanita yang memang berani ambil resiko itu. Gitu. Jadi jadi orangnya dulu, memang. Jadi Apa tadi kamu bilang berani lagi kan? berani lagi. That's the key. Benar-benar. Kuncinya itu, ladies. Benar. Kalau kamu udah berani, ke depannya aku nggak bisa ngomong banyak-banyak, Tere, karena setelah aku analisa mau gimana pun aku mandang dari sudut pandang manapun, ujung-ujungnya adalah berani. Pada akhirnya kita harus berani. Berani. Oke, keyword today ya berarti ya. Yang penting berani aja dulu, dan ya udah nanti pasti akan ada semakin terbuka gitu jalannya. Sama kayak aku bangun Dream Woman, aku juga nggak tahu, dan aku benar-benar bangun semuanya sendiri, dan aku manfaatkan dari apa yang aku punya. Dan dari situ wow, banyak banget kayak aku ketemu kamu, aku ketemu banyak wanita-wanita hebat. Ternyata banyak banget orang yang mau nolongin gitu. Itu interesting thing ya. Iya. Karena banyak loh orang yang mau nolongin kita lebih dari yang kita kira. That's why cara pandang, cara pikir itu benar-benar berpengaruh banget. Kalau misalnya pikiran kamu jelek, kamu akan ngejudge orang itu jelek terus. Tapi gimana kalau ternyata dia mau nolong kamu? Bener sih, karena opportunity, resource, orang yang tepat, lingkungan yang tepat itu tuh akan ada aja di saat kita juga udah siap dan di saat waktu yang tepat. Betul. Itu semua akan ketemu di satu yang tepat dan kamu udah align, kamu udah get the energi. Itu akan ditemuin sama orang-orang yang memang kamu butuhkan dan sama orang-orang yang membutuhkan kamu. Kamu resourceful loh. Yeah, you're resourceful. Ada di mana tempat-tempat kamu bisa dihargai. Kayak jam tangan antik. Kalau di Loak kita bisa nego 50-50 ribu or something. Tapi kalau misalnya dia ada di museum bisa dilelang berapa? Mungkin tempatmu salah
Nah, itu tentang positioning juga. Positioning. Another thing about business. Dan gimana kalau misalnya kamu untuk buat memutuskan positioning kamu sendiri? Kamu ada di lock nih. Oh, ternyata kamu loh yang membatasi diri kamu segitu. Padahal kamu bisa pindah ke museum. Padahal ternyata kamu bisa pindah ke museum antik dan kamu bisa lebih dihargai. Ternyata limitasi yang kamu bikin itu ilusi pikiran kamu semata. Ternyata kamu lebih berharga dibandingkan itu. Ya, jadi ilusi dan delusional ini bukan cuma mimpi aja, tapi limitation itu sendiri pun bisa jadi ilusi dan delusional gitu. Iya. Tergantung kita mau yang mana. Ya kalau misalnya ilusi tentang mimpi, why not? Gitu tinggal dieksekusi. Benar sih. Itu yang bikin kamu terbatas. Berarti ada poin tentang seeing from the bigger picture juga, lihat dari perspektif yang lebih besar. Betul, perlu banget. Jangan lihat dari sudut pandang sempit, jangan. Ya. Misalnya kayak aku nih bangun ada tantangan. Tapi kan aku selalu mengingatkan aku apa visi aku dari awal, apa mimpi besar aku. Dan dari situ kenapa aku keep going, karena aku tahu aku bisa dan aku fokus sama mimpi besar itu. Kamu percaya sama diri kamu. Jadi orang percaya sama kamu. Ah, itu juga benar-benar itu ini saya menjawab banyak pertanyaan. Gimana cara aku bisa menjadi orang yang dipercaya? Percaya dulu sama diri sendiri. Kamu gimana? Gue nggak dihargain ya sama orang lain. Kamu menghargai diri kamu nggak? Kok gue nggak dipercaya ya? Kok kayak gue diraguin banget ya? Kamu percaya gak sama diri kamu sendiri? Coba tanyain dulu. Benar. Nah, aku juga sering bilang ke diri aku, ini bisa sambil sharing affirmation juga. Di saat aku kerja 9 to 5, yang aku bilang sama diri aku menjadi pekerja terbaik di sini. Oh ya? Iya, di saat bisnis juga aku sharing yang terbaik di sini. Jadi aku selalu mengafirmasikan yang terbaik. Begitupun juga personal life gitu. Misalnya kayak partner atau bestie, aku menjadi sahabat terbaik, aku menjadi partner terbaik yang pernah ada. Itu setuju, betul. Ketika kamu berusaha menjadi yang terbaik untuk orang lain akan melihat sendiri dan dia ingin menjadi yang terbaik untuk kamu juga. Benar. Dan itu akan align. Semesta tuh ngedengerin loh. Dan ketika mimpi kamu align sama semesta dan semesta ngerestuin itu, wow, powernya, wow. Aku nggak bisa bayangin, aku nggak bisa jelasin. Kayak vibrance-nya itu, aku nggak ngerti ya ngejelasinnya. Karena masih nggak bisa diproses oleh pikiran. Karena memang kayak ketika kamu udah yakin sama diri kamu sendiri, kamu yakin sama value kamu yakin sama potensial kamu, dan semesta merestui itu, kamu menghargai semesta, kamu menghargai diri kamu, dan energinya terbentuk, attract sama orang-orang yang merestui mimpi kamu juga. How Aku jadi ingat yang pertama kali kita ketemu itu kita belum bahas. Oh iya, kita bahas yang kedua kali. Karena yang kedua kali itu benar-benar baru align banget, aku baru kepikiran. Yang pertama kali pertama kali kita ngapain? Iya, pertama kali kita nggak ngerti ya. Jadi itu aneh sih. Karena posisinya sebetulnya aku lagi capek banget, karena ya kalau misalnya kesibukan itu ya kita semua sibuk ya. Tapi by the way itu aku baru check out dari rumah sakit. Aku baru check out dari rumah sakit. Tapi I don't know, kayak aku maksain ketemu orang ini. Aku maksain ketemu Tere. Dan waktu itu kita ketemuan bertiga ya. Kita ketemuan bertiga. Aku kayak pengen banget ketemu Tere. Itu awalnya mikirnya gini, kayak aku mau makasih banget sama kamu karena ternyata banyak banget di situ. Aku ngebuka mata aku, banyak banget orang yang sayang sama aku, orang-orang yang peduli sama aku, orang-orang yang nolong aku. Aku ingat banget waktu join komunitas kamu, kan kita sempat ini ya kayak kamu gimana join DBC tuh awalnya gimana? Aku ditanya sama member-member lain tuh kayak gitu. Terus aku bilang nggak tahu, lihat di aku perlu, kalau aku mikir loh, kayak ada yang mikir kayak aku join gak ya, tuh kok gue nggak ada mikiran kayak gitu ya. Gue kayak trust aja nih, gue berani, bodo amat lah. Aku regis gitu ya kan. Ternyata pas masuk itu awal aku masih bingung kegiatannya apa. I don't know.
really nggak tahu. Terus kayak abis itu aku masuk rumah sakit, aku pop, wow, responnya wow, aku nggak sendirian, aku suka banget, and I'm human too. Kalian tuh bikin aku ngerasa hidup, dimana kayak cepat sembuh ya, wow gitu, kayak semoga sembuh, apalah itu banyak banget love letter dari anak-anak Love letter banget. itu kayak ngisi, bikin jiwa aku tuh kayak full gitu guys, I'm human too again. Kayak itu yang bikin aku mau ketemu sama Kak Tere. Terus kayak pas ketemu aku inget banget, belum ada 5 menit kita duduk, I just say thank you so much Re, udah bikin platform ini, karena ternyata platform ini bisa saving life orang banyak, termasuk aku. Dimana aku ngerasa kayak hidup aku capek banget, apa yang aku kejar, I don't feel alive. Tapi ada kamu, kayak I just say thank you, dan gak ada 3 menit kita duduk di situ nangis bareng-bareng. Aku juga udah gak terus, aku benda momen kayak kayak kenapa ya. Oh ya, jadi FYI, Nadisa juga member pertama yang aku temui dari komunitas ini. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu kamu kenapa? Padahal aku kan janjiannya sama si doi kan yang satu lagi. Cuma somehow aku kepengen aja ngajak kamu. Iya, dan itu kayak kita bertiga, terus kita datang berdua barengan kayak pertama gitu loh. Terus kayak kita langsung yang kayak ketemu member pertama, berarti kan aku sebelum si doi kan. Iya. Terus kayak coy, kayak ada 3 menit nih baru begini aja sih. Re, thank you. Nangis di toko di kedua. Gimana ya? Kayak maksudnya harunya tuh sampai sekarang, kayak kalau mau ngucapin thank you ke kamu tuh kayak Masih sampai sekarang. masih sampai sekarang energinya tuh kuat banget, kayak thank you so much. Karena berasa banget, dan aku ngeliat sendiri aku tuh kayak gimana kondisi mentalnya. Dan aku kenal lagi sama satu member dari Surabaya, semoga kamu bahagia terus. Kayak dia almost suicide juga, kayak kamu bikin dia kuat. Orang-orang Dream Moment bikin kita satu sama lain kuat, kita nggak ngerasa sendiri, kita nggak dibiarin sendiri di Dream Moment. Itu yang aku suka. Itu kenapa aku pertama kali bilang Red, thank you. Aku nggak mau Dream Moment hilang. Aku nggak mau Dia pengen bawang sih. Tapi nangis. Kenapa setiap bahas ini selalu nangis sih, padahal udah berapa bulan. Udah suka kita ulang tapi kayak masih feelingnya itu masih. Cuma kayak aku segitunya, kayak aku nggak mau kalau misalnya Dream Moment nggak ada, nanti aku gimana. Aku sampai bilang kayak gitu, sampai di titik kayak ternyata walaupun ada Dream Moment, rumahku adalah diriku. Dan tapi the part of aku menemukan rumahku itu diriku, bantuan Dream Moment. I don't know, kayak thank you, beneran thank you banget. Tapi nggak mau Dream Moment hilang. Kayak sebig itu impactnya buat aku dan teman-teman di luar sana, Re. Ternyata dengan keberanian kamu ngelangkah, dengan ketakutan kamu, kesedihan kamu, kecewanya kamu turun naik, kamu bisa saving life orang banyak. Kamu bisa mengurangi angka bunuh diri. Kayak nggak tahu ya. Dan kenapa aku selalu nangis, terutama pas di acara, di event itu gitu, di kejadian itu, karena kan pertama kali kan, masih bulan pertama banget, masih newbie banget Dream Moment. Dan tentunya di balik aku yang memimpin komunitas, aku juga bertanya-tanya sama diri aku, apakah yang aku lakukan itu berarti, apakah ini bagus gitu-gitu. Tentunya ada kan behind the scene-nya kayak gitu, mempertanyakan diri aku tuh masih ada pertanyaan seperti itu gitu. Tapi ya ternyata apa yang aku tanyakan itu terjawab juga. Dijawab langsung gitu. Ternyata itu berharga loh. Mungkin buat kita kayak itu hal kecil, ternyata
itu adalah hal besar juga. Bener banget. Dan kenapa kamu bisa savings kayak orang banyak kayak gitu, kamu make sure ke diri kamu juga, kamu tahu. Bahkan aku kadang sampai mikir kayak, Re, kalau misalnya kamu selalu baik-baik aja sama member-member di sini, kamu siapa yang nanya ya? Kamu gimana ya perasaannya, karena kamu juga kan manusia. Kamu juga pernah capek, kamu juga pernah takut. Siapa ya yang ngerti kamu? Siapa yang nanya kamu? Nah, itu Tuhan semesta baik sekali sih, karena memang selama yang aku bilang proses 6 tahun itu aku sendiri, aku membangun Dream Woman aku juga sendiri. Tapi ternyata along the way juga aku diberikan orang-orang yang tepat, kayak Nadisa, partner yang tepat. Benar-benar wah, ternyata apa yang aku berikan ke orang lain itu juga apa yang aku dapatkan. Iya. Jadi kayak niatku mau membantu orang lain, ternyata aku juga sudah membantu diri aku sendiri. Iya. Kok bisa ya? Kayak untungnya kayak gitu. Semesta baik banget. Maksudnya kayak kamu baik banget sama orang di luar sana, tapi Tuhan juga mendatangkan orang-orang buat segitu banyaknya buat peduli sama kamu juga. Yang kayak, nanti kamu gimana ya, Tere siapa yang bantu ya gitu. Karena gimana ya, aku tuh ngeliatnya kayak Tere tuh bantu banyak orang. Ini orang gak mungkin gak bisa dibantu. Nanti dia kalau ada apa-apa minta bantuan ke siapa? Kayak Tuhan tuh sebaik itu ngasih orang-orang ke kamu. Mimpi besar itu harus disertai sama support system yang besar. Benar. Itu ngaruh banget. Iya, jadi aku merasakan perbedaannya sih dari yang aku berjuang sendiri, terus sekarang ternyata diberkahi support system, dan juga di saat yang tepat gitu, di saat aku mau ready dan open. Itu kamu juga open. Kamu orang-orang untuk membantu kamu. Itu penting, balance. Aku kalau bahas itu kayak masih speechless gitu. Oke. Udah ngerti ya. Ternyata part itu tuh pasti kayak keinget terus di aku. Mungkin kayak aku bisa bilang kalau aku nggak ketemu kamu, aku udah nggak ada. Wah, serius? Nggak tahu. Jadi kayak mungkin aku kelihatannya kayak anak kuliahan yang tiba. Anak kuliahan tapi ke rumah sakit terus. Iya, karena kan awalnya aku nggak show up, aku nggak terbuka dengan apa yang aku jalani. Kayak orang juga nggak tahu aku tuh sebetulnya siapa, Nadisa tuh siapa, itu nggak ada orang tahu. Cuma karena I don't feel safe. But here I feel safe. Thank you. Oke. Penutupnya nih, satu pertanyaan penutup. Kalau Nadisa bisa kasih advice, Nadisa yang sekarang bisa kasih advice ke Nadisa yang dulu baru mulai, what would you say? Apa yang akan kamu katakan? Aku akan kasih advice ke diri aku yang dulu. Good job. Good job kamu udah berani. Good job kamu udah survive. Keep going. Karena akan ada di satu titik kamu jadi seseorang yang besar. And thank you. Mau nangis lagi jadi. Itu gak bisa ya, siapa yang taruh balon di sini? Oke, guys. I just so thank you karena ternyata kamu udah sekuat itu di badai yang gede banget yang kayak di pikiran orang nggak bisa. Itu kayak good job untuk tidak mendengarkan hal-hal negatif, untuk selalu melihat sesuatu dari positif. Sabar, konsisten, kamu akan sampai dan kamu akan merasa hidup. And you deserve that. Thank you. Sampai situ aja teman-teman. Tentang bisnis masih kenapa? Perlu ada kan aspek Dream Woman itu ada authenticity. Jadi terima kasih teman-teman. Sebenarnya masih banyak banget hal yang bisa kita kulik ya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh taruh di kolom
pertanyaan, dan juga boleh langsung ke event kita. Boleh ke event kita. Kita akan bertemu langsung, dan ya, request kita mau ke kota mana, komen di bawah. Iya, Dan juga kepoin Trimoun Community. Jangan lupa di subscribe biar kamu tahu kapan video-video kita update. Nyalain loncengnya. Oke, bye-bye. Bye.